Halo, para pekebun dan petani yang budiman. Siapa nih yang timunnya sering bermasalah saat musim panas? Kadang diserang kutu daun, kadang jamur embun tepung merusak panen. Dan langsung tangan ini rasanya gatal mau meraih botol ajaib berisi bahan kimia. Tapi bagaimana kalau saya katakan, ada 8 cara alami dan terbukti ampuh untuk melindungi anak-anak hijau. Anda tanpa setetes pun bahan kimia. Siap-siap terkejut karena metode ini bukan cuma aman, tapi kadang justru lebih efektif. Kita memang sudah terbiasa mengandalkan bahan kimia. Soalnya mereka menjanjikan hasil instan, kan? Semprot dan hama pun lenyap seketika. Tapi jarang sekali orang memikirkan jejak apa yang ditinggalkan bahan kimia ini pada buah, tanah, bahkan udara. Untungnya, ada metode-metode lama yang sudah teruji, ditambah lagi penemuan ilmiah baru yang siap membantu. Kembali ke alam bukan sekadar tren, tapi sebuah keharusan. Tujuan kita adalah memanen hasil yang bersih dan sehat. Jadi, mari kita bedah selangkah demi selangkah bagaimana cara memberikan kekebalan pada mentimun tanpa bahan kimia berbahaya. Dan mari kita mulai dari hal yang paling utama. Dari sesuatu yang sebenarnya ada di bawah kaki kita. Rahasia pertama adalah tanah yang sehat. Ya, benar, jangan heran. Banyak yang lupa bahwa tanah itulah adalah buayan kehidupan bagi setiap tanaman. Bayangkan tanah bukan sekadar kotoran, tapi sebagai dunia hidup yang utuh. Di tanah yang sehat, penuh dengan mikroorganisme bermanfaat, bakteri, jamur, cacing. Mereka membuat tanah gembur, kaya akan udara. Mengolah bahan organik, mengubahnya menjadi nutrisi yang mudah diserap tanaman. Mereka ibarat pekerja tak terlihat yang bekerja tanpa lelah demi hasil panen Anda. Jika tanah tandus, padat, atau terkontaminasi mikroba jahat, tanaman tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Akarnya akan lemah, tidak akan punya cukup energi untuk tumbuh. Dan kemudian, tanaman itu menjadi sasaran empuk bagi penyakit dan hama. Ini seperti orang dengan kekebalan lemah. Satu bersin saja bisa membuatnya tumbang. Sebaliknya, tanaman yang kuat, tumbuh di tanah yang hidup dan subur, memiliki akar yang kokoh dan batang yang kuat, mendapatkan nutrisi yang seimbang, sel-selnya kuat. Tanaman seperti ini dengan sendirinya jauh lebih tahan terhadap serangan dari luar. Bagaimana cara membuat tanah sehat? Caranya mudah. Gunakan kompos. Tambahkan pupuk organik. Tanam tanaman penutup tanah, jenis tanaman yang memperbaiki struktur tanah. Jangan menggali tanah terlalu dalam jika tidak perlu, agar tidak merusak kehidupan mikroba bermanfaat. Ini bukan pil ajaib yang akan bekerja dalam satu hari. Menciptakan tanah sehat adalah sebuah proses. Ini membutuhkan waktu dan kesabaran, tapi ini adalah investasi terbaik untuk hasil panen Anda di masa depan dan kesehatan tanaman Anda. Tanah kuat, mentimun kuat. Itulah kebenaran yang sederhana namun sangat penting. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita meletakkan fondasi yang kuat berupa tanah yang sehat, sekarang kita beralih ke poin penting berikutnya. Poin ini berkaitan dengan air dan udara. Jadi, cara kedua yang sangat penting adalah penyiraman yang tepat dan ventilasi. Banyak pekebun sering meremehkan hal ini. Kelihatannya sepele, ya? Tinggal siram saja. Tapi hati-hati, penyiraman yang salah dan kurangnya udara segar justru bisa jadi jalan pintas menuju berbagai penyakit jamur. Misalnya embun tepung atau berbagai jenis busuk. Bayangkan saja rumah kaca di hari yang panas, lembab, dan udaranya pengap. Itu kondisi ideal bagi jamur-jamur berbahaya untuk berkembang biak. Mereka sangat suka sauna seperti itu untuk tanaman. Daun terus-terusan basah, kelembapan mengendap, dan tiba-tiba saja muncul bintik-bintik pertama. Lalu, apa yang harus dilakukan? Siram mentimun Anda tepat di bagian akarnya. Usahakan air tidak mengenai daun, terutama di sore atau malam hari, agar daun sempat kering sebelum malam. Ini aturan yang sangat sederhana, tapi bisa sangat mengurangi risiko penyakit.
Dan satu lagi yang tak kalah penting, lakukan ventilasi di rumah kaca. Buka jendela atau pintu secara rutin. Ciptakan sirkulasi udara. Udara segar mencegah spora jamur mengendap dan berkembang. Bahkan sirkulasi udara yang sedikit saja sudah sangat berarti. Mungkin ini terdengar sangat dasar, tapi percayalah, dengan mengikuti dua aturan ini, menyiram ke akar dan memastikan sirkulasi udara, Anda sudah menyelamatkan mentimun Anda dari separuh masalah yang mungkin muncul. Ini adalah bentuk pencegahan yang sederhana, namun sangat efektif. Nah, setelah kita bereskan soal pernapasan dan jadwal minum untuk mentimun kita, sekarang mari kita pikirkan siapa saja yang tinggal di dekat mereka. Ternyata, tetangga itu penting sekali loh. Cara ketiga ini adalah soal bertetangga yang baik. Di dunia tumbuh-tumbuhan, ada yang namanya allelopati. Ini adalah kondisi di mana satu tanaman mengeluarkan zat yang memengaruhi pertumbuhan atau perkembangan tanaman lain. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk keuntungan kita. Beberapa tanaman mengeluarkan fitonsida. Zat ini punya bau yang kuat. Bau ini sangat tidak disukai banyak hama. Misalnya, kutu daun atau tungau laba-laba akan berusaha menjauh dari bedengan kalau di dekatnya ditanam musuh mereka. Nah, siapa saja tetangga yang baik untuk mentimun ini? Ada misalnya, bunga marigold. Bunga mereka yang cerah tidak hanya mempercantik kebun, tapi juga mengusir nematoda di tanah dan beberapa hama terbang. Tanam mereka di pinggir bedengan atau di antara tanaman mentimun. Bayangkan mentimun tumbuh di sebelah bunga marigold yang cerah. Tetangga bagus lainnya adalah dill. Aromanya tidak disukai kutu daun. Selain itu, dill juga menarik serangga bermanfaat yang akan kita bahas nanti. Basil, mint, melisa, lemon balm, bau mereka yang kuat juga bisa mengusir beberapa serangga. Bahkan bawang putih yang ditanam di dekatnya bisa membantu mengusir tungau laba-laba. Jadi, pilihlah tanaman pendamping yang tidak akan bersaing dengan mentimun untuk mendapatkan cahaya dan nutrisi, tapi justru menciptakan penghalang pelindung yang tak terlihat di sekelilingnya. Ini solusi alami yang cerdas, bekerja tanpa perlu bahan kimia sama sekali. Dan lagi, cara ini membuat kebun Anda lebih indah dan harum. Melanjutkan pembangunan benteng alami kita untuk mentimun, kita sudah urus soal tanah, penyiraman, ventilasi, dan memilih tetangga yang baik. Nah, sekarang saatnya mendatangkan pejuang sejati ke kebun kita. Metode keempat, menarik serangga bermanfaat. Tidak semua serangga di kebun itu hama. Ada pasukan kecil pembantu yang siap dengan senang hati memakan kutu daun, tungau, larva, dan musuh panen lainnya. Tugas kita adalah menciptakan kondisi agar mereka betah dan mau tinggal di kebun Anda. Siapa saja sekutu utama kita? Tentu saja, kepik. Satu kepik saja seumur hidupnya bisa melahap ribuan kutu daun. Mereka ini benar-benar superhero kebun. Pembantu penting lainnya adalah kepik emas. Larvanya adalah predator yang sangat rakus, membasmi kutu daun, tungau dan trips. Laba-laba juga berguna, meskipun sebagian orang takut pada mereka. Mereka menangkap banyak hama. Bagaimana cara mengundang makhluk-makhluk luar biasa ini? Tanamlah di kebun Anda tanaman yang disukai serangga bermanfaat. Ini adalah tanaman berbunga penghasil nektar dan polen. Misalnya ada sowa, wortel, jika dibiarkan berbunga, ketumbar, faselia, atau semanggi. Tanaman ini menarik kepik emas dan predator lainnya. Serangga bermanfaat juga senang jika ada sedikit sudut liar di kebun. Area rumput yang tidak dipotong, tumpukan ranting. Mereka butuh tempat berlindung. Dan yang paling penting, jangan gunakan insektisida spektrum luas, bahkan yang alami sekalipun. Mereka akan membunuh tidak hanya hama, tapi juga serangga bermanfaat. Tujuan kita bukanlah memusnahkan semua serangga, melainkan menciptakan keseimbangan, di mana teman-teman bermanfaat akan mengendalikan populasi hama. Menarik serangga bermanfaat ini ibarat membangun perisai hidup untuk mentimun Anda. Ini adalah kerja sama dengan alam yang memberikan hasil sangat memuaskan.
Jadi, kita menciptakan kondisi ideal untuk pertumbuhan mentimun dan menarik sekutu. Tapi kadang, terutama di tahap paling awal, kita perlu memasang penghalang fisik agar hama tidak bisa mencapai tanaman. Poin kelima, penghalang mekanis. Metode ini sederhana tapi efektif melawan banyak hama terbang yang mencoba bertelur di tanaman Anda atau sekadar makan daun-daun segar. Bayangkan jaring tipis tapi kuat atau bahan penutup khusus. Anda tinggal menutup dengan tempat bibit mentimun ditanam, atau bahkan yang baru disemai bijinya dengan material ini. Apa fungsinya? Ini secara fisik menghalangi hama seperti kutu kebul, kutu daun, trips, atau bahkan siput. Jika pinggirannya ditekan rapat ke tanah, mencapai tunas lembut atau tanaman muda. Mereka terhalang oleh barrier ini dan tidak bisa masuk. Ini sangat penting di awal musim saat tanaman masih lemah. Mereka belum bisa bertahan sendiri dari serangan massal. Bahan penutup ini memberi mereka waktu untuk menguat. Selain itu, bahan penutup ini menciptakan mikroklimat yang baik, menjaga kelembaban tanah dan melindungi dari fluktuasi suhu ekstrim. Penting menggunakan bahan dengan lubang yang cukup kecil agar hama tidak bisa masuk. Dan pastikan bahan tidak menempel langsung pada tanaman, karena hama masih bisa merusak daun dari luar jaring. Saat mentimun sudah besar dan mulai berbunga, untuk varietas yang membutuhkan penyerbukan, bahan ini perlu dilepas agar lebah bisa masuk. Tapi untuk varietas penyerbukan sendiri bisa dibiarkan. Penghalang mekanis adalah lini pertahanan pertama Anda. Ini seperti pagar kokoh di sekeliling kebun. Memang tidak akan menyelesaikan semua masalah, tapi sangat mengurangi risiko serangan hama pada tahap paling rentan. Sederhana, mudah didapat, dan tanpa bahan kimia. Kita sudah melindungi bagian atas mentimun. Sekarang, mari kita lihat ke bawah. Apa yang terjadi di pangkal batang dan di permukaan tanah. Di sini, kita juga bisa menciptakan perlindungan yang kuat. Cara keenam adalah mulsa. Mulsa adalah bahan apapun yang Anda gunakan untuk menutupi permukaan tanah di sekitar tanaman. Bisa berupa jerami, rumput yang dipotong, serbuk gergaji, kulit kayu, kompos, atau bahkan agrotekstil khusus. Mulsa memberikan beberapa keuntungan sekaligus. Pertama, mulsa menjaga kelembapan tanah. Anda jadi tidak perlu menyiram sesering mungkin, dan ini membantu mencegah kelebihan air serta busuk akar. Kedua, mulsa menekan pertumbuhan gulma, rumput liar. Gulma ini adalah pesaing mentimun dalam mendapatkan air, nutrisi, dan cahaya. Lebih sedikit gulma berarti mentimun Anda punya lebih banyak tenaga untuk tumbuh. Ketiga, mulsa organik, seperti jerami atau rumput, akan terurai secara bertahap. Ini memberi nutrisi pada tanah, memperbaiki strukturnya, dan menarik cacing tanah. Dan cacing tanah, seperti yang kita tahu, membuat tanah menjadi sehat. Tapi yang paling menarik, beberapa jenis mulsa bisa mengusir hama. Misalnya, jerami atau serbuk gergaji yang masih segar bisa tidak disukai oleh siput. Lapisan mulsa yang tebal juga menciptakan penghalang fisik bagi beberapa hama yang hidup di dalam tanah. Selain itu, mulsa melindungi daun bagian bawah mentimun dari kontak langsung dengan tanah yang lembab. Ini mengurangi risiko terserang penyakit jamur yang berasal dari tanah. Pilih jenis mulsa dengan tepat. Rumput segar yang baru dipotong sebaiknya dilayukan dulu agar tidak membusuk. Ketebalan lapisannya juga jangan terlalu tebal supaya tanah tetap bisa bernapas. Mulsa adalah teknik yang multifungsi. Ia membantu menjaga kesehatan tanah, mempermudah perawatan, dan sekaligus berfungsi sebagai penghalang tambahan terhadap beberapa hama dan penyakit. Ini seperti satu batak lagi untuk memperkuat benteng perlindungan alami tanaman Anda. Kita sudah menciptakan kondisi ideal dan menarik datangnya asisten alami. Tapi, bagaimana jika, meski sudah melakukan segalanya, tanda-tanda awal masalah tetap muncul? Jangan langsung panik pakai bahan kimia dong. Strategi ketujuh adalah penyemprotan pencegahan dengan bahan-bahan alami. Kita punya apotek sendiri kok, langsung di dapur atau kebun kita.
Bahan-bahan ini tidak membasmi semua makhluk hidup seperti bahan kimia, tapi menciptakan kondisi yang tidak disukai hama dan penyakit, atau memperlambat penyebarannya. Mari kita ambil contoh kutu daun, aphids. Mereka tidak suka air sabun. Sabun cuci biasa yang dilarutkan dalam air menciptakan lapisan tipis pada tubuh kutu, daun yang mengganggu pernapasannya. Visualisasi. Video penyemprotan mentimun dengan air sabun menggunakan sprayer. Untuk tungau laba-laba dan hama pengisap lainnya, rendaman bawang putih atau kulit bawang sangat efektif. Baunya yang menyengat ampuh mengusir mereka. Visualisasi, kulit bawang dan bawang putih sedang direndam air. Bagaimana dengan penyakit jamur seperti embun tepung, powdery mildew? Produk susu bisa jadi penyelamatnya. Air whey, sisa pembuatan keju, atau kefir biasa yang diencerkan dengan air menciptakan lapisan sangat tipis pada daun. Lapisan ini menghambat perkecambahan spora jamur. Selain itu, bakteri baik dari produk susu juga bersaing dengan jamur patogen. Visualisasi, proses pengenceran whey atau kefir dengan air. Penting dipahami. Cara-cara ini paling efektif sebagai pencegahan atau saat gejala penyakit hama baru mulai muncul. Jika masalah sudah parah, efektivitasnya mungkin kurang. Makanya, penyemprotan perlu dilakukan rutin, misalnya seminggu sekali, atau segera setelah melihat gejala awal yang mencurigakan. Penyemprotan alami ini seperti pertolongan pertama dan vaksin, rutin untuk mentimun Anda. Aman untuk Anda, serangga baik, predator alami, dan lingkungan. Bahan-bahannya pun biasanya mudah didapat dan murah. Ini cara mudah dan efektif menjaga tanaman tetap sehat tanpa bahan kimia. Baik, kita sudah sampai pada poin terakhir, poin ke-8 dalam program perlindungan tanaman alami kita. Cara ini memang butuh sedikit perencanaan, tapi ini adalah salah satu alat pencegahan paling ampuh. Dan poin ke-8 yang sangat penting, rotasi tanaman dan pemilihan varietas tahan penyakit hama. Ini adalah dua praktik yang saling terkait dan menyerang akar masalah dari banyak penyakit tanaman. Apa itu rotasi tanaman? Ini adalah praktik menanam jenis tanaman yang berbeda di bedengan yang sama dari tahun ke tahun. Jangan menanam mentimun atau sayuran dari keluarga labu-labuan lainnya seperti zucchini di tempat yang sama setiap musim. Mengapa ini penting? Banyak penyakit dan hama punya tanaman favorit. Mereka bisa bertahan hidup di tanah atau di sisa-sisa tanaman. Jika Anda terus menanam mentimun di lokasi yang sama setiap tahun, Anda menciptakan kondisi ideal bagi mereka untuk menumpuk dan berkembang biak. Masalahnya akan semakin parah dari tahun ke tahun. Seperti yang ditunjukkan pada diagram rotasi tanaman ini dengan perpindahan berbagai tanaman antar bedengan. Saat Anda mengganti lokasi tanam, hama dan penyebab penyakit yang tertinggal di tanah tidak menemukan makanan mereka, sehingga populasinya berkurang. Disarankan untuk tidak menanam mentimun kembali di lokasi yang sama setidaknya selama 3-4 tahun. Aspek kedua dari poin ini adalah pemilihan varietas yang tahan penyakit dan hama. Ahli pemulia tanaman terus bekerja menciptakan varietas tanaman yang secara genetik tahan terhadap penyakit paling umum di wilayah Anda. Misalnya, tahan terhadap embun tepung, powdery mildew, embun bulu, downy mildew, atau fusarium. Baca deskripsi pada kemasan benih. Seringkali disebutkan penyakit apa saja yang tahan terhadap varietas tersebut. Dengan memilih benih seperti ini, Anda memberikan perlindungan ekstra pada tanaman Anda sejak awal. Lihat contoh foto kemasan benih ini yang menunjukkan tanda ketahanan terhadap penyakit. Tentu saja, varietas yang tahan bukan berarti tidak akan pernah sakit sama sekali. Tapi, tanaman ini akan jauh lebih mampu melawan infeksi. Dan, jika dikombinasikan dengan metode alami lainnya, peluang Anda mendapatkan panen sehat tanpa bahan kimia akan meningkat tajam. Rotasi tanaman dan pemilihan varietas tahan adalah strategi jangka panjang. Ini membutuhkan perencanaan untuk beberapa tahun ke depan.
Tapi, pendekatan inilah yang membantu memutus siklus penyakit dan hama yang merusak, menciptakan ekosistem yang lebih sehat di kebun Anda. Ini adalah dasar dari pertanian organik. Namun, ada satu hal menarik yang perlu Anda ketahui. Tak satu pun dari 8 metode ini bekerja 100% sendirian. Keajaiban yang sesungguhnya muncul ketika Anda menggabungkannya. Contohnya, tanah sehat, plus penyiraman tepat, plus menarik serangga bermanfaat, plus perawatan preventif alami. Ini adalah perlindungan yang sangat ampuh. Anda tidak hanya memerangi masalah setelah muncul. Sebaliknya, Anda menciptakan kondisi di mana penyakit dan hama enggan menetap di mentimun Anda. Ini seperti membangun benteng pertahanan, bukan sekadar memadamkan api. Dan disinilah letak rahasia utama pertanian organik. Bukan mengobati, melainkan mencegah. Dan ketika Anda melihat mentimun Anda yang bersih, renyah, dan tumbuh tanpa bahan kimia, Anda akan mengerti bahwa semua usaha Anda itu tidak sia-sia. Inilah yang dinamakan efek wow, yang sesungguhnya hasil kerja keras Anda yang aman untuk Anda dan alam. Nah, itulah tadi 8 cara alami yang bisa membantu mentimun Anda tumbuh subur. Kita sudah lihat bahwa menanam panen sehat tanpa bahan kimia itu sangat mungkin dilakukan. Hanya butuh sedikit pengetahuan dan sedikit perhatian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips baru lainnya. Dan tentu saja, tulis di kolom komentar, dari 8 cara ini, mana yang sudah Anda praktikan, atau mana yang akan Anda coba pertama kali. Saya sangat ingin tahu pengalaman Anda.